Baiklah, selamat malam untuk kita semua. Setelah kita mempelajari pelajaran-pelajaran yang lalu, mulai dari baharui diriku, penuhi diriku, lepaskan diriku, pulihkan, ampuni, dan tuntun diriku. Sekarang kita masuk ke pelajaran yang ke-6. Yaitu, Tuhan aku akan pergi, tuntunlah diriku. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran ini lebih lanjut, marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, terima kasih atas berkat dan lindungan-Mu yang Engkau berikan pada hari ini. Terima kasih juga Engkau masih memberikan kami kesehatan dan dapat berkumpul bersama-sama lewat Zoom meeting ini. Ya Tuhan, pada malam hari ini saya akan membawakan renungan pembelajaran. Tolong penuhilah saya dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, supaya apa yang saya sampaikan bisa menjadi berkat dan puji-pujian bagi nama-Mu. Ya Tuhan, kiranya Engkau mendengar doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, sekarang kita akan masuk ke pelajarannya. Apa itu arti kata tuntun? Nah, sebelum kita mengetahui lebih lanjut lagi, kita tuh harus tahu dulu apa arti kata tuntun supaya kita bisa memahami renungan ini dengan benar. Coba aku mau tanya Kak Yanti deh. Kak Yanti kan setauku tuh sedang menekuni di bidang matematika nih. Kira-kira di bidang matematika itu apa sih arti kata tuntun? Di bidang matematika? Ya. Selamat ganti. Enggak tahu ya kalau tuntun di matematika. Tapi kalau dalam pembelajaran matematika, tuntun itu salah satu tugas kita sebagai guru kalau di dalam pembelajaran. Kalau tuntun artinya menjadi pengarah, seseorang yang membantu, mengarahkan, ataupun menunjukkan jalan bersama-sama. Oke, jadi kalau Kak Yanti bilang menuntun itu menjadi pengarah atau membantu kita. Coba aku mau tanya Kak Angel dulu deh. Setauku Kak Angel itu juga kan lagi menekuni bidang kesehatan, khususnya keperawatan. Kira-kira di keperawatan, apa itu artinya tuntun? Menuntun atau tuntun itu sama seperti kayak membimbing. Jadi kita membimbing pasien ataupun klien untuk menuju ke status kesehatan yang lebih baik. Oke, kalau kata Kak Angel di bidang kesehatan dan perawatan itu menuntun pasien untuk mempunyai kesehatan yang lebih baik. Nah, jadi dari jawaban-jawaban tadi, kita bisa tahu ya, inti dari kata tuntun itu adalah memegang atau menggandeng tangan orang atau membimbing. Sama halnya seperti tour guide ya, saya tahu masing-masing dari kita pasti pernah jalan-jalan, dan mungkin dari tempat itu disediakan tour guide. Nah, untuk apa tour guide ini? Tour guide ini untuk membantu kita mengetahui lebih lanjut apa yang terjadi di tempat itu. Atau seperti di museum, untuk membantu kita mengetahui lebih lanjut apa benda-benda yang di dalam museum itu. Untuk lebih singkatnya, tuntun adalah pedoman untuk melakukan sesuatu. Yunus 1 ayat 1-2. Pelajaran kita hari ini berhenti di ayat ini, yaitu Yunus 1 ayat 1-2. Ya, kita
kita masing-masing pasti punya pendapat, dan banyak dari kita yang beranggapan kalau kitab Yunus merupakan kitab yang paling menarik dari seluruh Alkitab. Karena di kitab Yunus ini orang-orang tuh bisa menginspirasi seperti lagu-lagu, drama, lukisan, tontonan, bahkan permainan. Ya, contohnya kayak lagu Yunus di perut ikan, ya seperti itu ya. Tetapi walaupun buku Yunus ini terkenal, di dalam kitab suci masih banyak orang-orang yang tidak percaya bukan membagikan, seperti menyampaikan berbagai macam kritik. Contohnya, banyak orang-orang yang mempertanyakan cerita Yunus seperti, gak mungkin manusia dapat hidup selama 72 jam di dalam perut ikan. Secara ilmu pengetahuan, itu mustahil. Memang kalau kita pikir pakai akal sehat kita sebagai manusia, itu memang mustahil. Jadi 72 jam itu sama dengan 3 hari. Tapi walaupun orang-orang yang tidak percaya terus meledek-ledek cerita Yunus, terus mengkritik-kritik cerita Yunus, tapi beda sama kita orang-orang percaya. Walaupun orang-orang percaya tetap bertanya mengapa, kita selalu percaya kepada Allah kita yang penuh dengan keajaiban. Kita percaya kepada Allah kita yang membelah Laut Merah menjadi 2 sehingga bangsanya dapat berjalan di tanah yang kering. Ya, kita percaya pada Allah kita yang ajaib. Dan kita juga harus tahu kalau Allah adalah orang yang membagikan kisah Yunus. Dan pada malam hari ini, saya ingin memperkenalkan atau membagikan kepada kita semua Allah yang Maha Kuasa, Allah yang penguasa, pengampun, penuh kasih karunia, yang selalu dan akan selalu memberikan kesempatan kepada mereka yang ingin kembali kepadanya dan bertobat. Sekarang kita akan masuk ke dalam pembelajaran kita. Yunus 1 ayat 1 sampai dengan 2. Oke, kita mulai dengan pertanyaan ini ya. Kemanakah Yunus diutus? Ya, kita semua tahu Yunus diutus ke kota Niniwe. Tapi, pernahkah kita mendengar tentang kota Niniwe? Mungkin yang kita tahu tentang kota Niniwe itu kejam. Banyak sekali orang berdosa di dalam. Ya, memang itu betul. Tapi di sini, kita akan lihat dalam Kejadian 10 ayat 8 sampai 9. Kus memperanakan Nimrod. Dialah yang mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Ia seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Sebab itu dikatakan orang seperti Nimrod, seorang pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Jadi, Niniwe itu adalah kota di daerah Asyur yang didirikan oleh seorang misterius yang bernama Nimrod, yang Alkitab sebutkan sebagai pemburu yang gagah perkasa di hadapan Tuhan. Orang-orang Asyur adalah bangsa yang menyembah dewa-dewa kekafiran. Mereka menyembah matahari, bulan, dan bintang. Jadi seperti kata-kata lainnya, Niniwe itu menyembah berhala. Tapi di sisi lainnya, Niniwe diterangkan sebagai kota penumpah darah. Kita bisa bayangkan ya, sudah di sana itu mereka menyembah berhala, yang artinya di sana keagamaan itu seperti tidak ada. Dan apalagi di sana adalah kota penumpah darah. Ya mungkin saya juga kalau jadi Yunus agak takut gitu ya. Cuman apa yang boleh buat. Niniwe adalah kota dengan penduduk yang jahat. Seberapa jahatkah Niniwe? Berdasarkan dokumen yang dituliskan oleh Raja Niniwe, ia menggambarkan kekejaman Niniwe sebagai berikut. Saya membangun tembok di depan kota ini dan menguliti para pemimpin yang bangkit melawan saya, dan membungkus pilar-pilarnya dengan kulit mereka. Beberapa dari antara mereka saya kurung di dalam pilar,
Yang lain saya gantung di atas pilar dengan tiang pancang, dan yang lain saya ikat dengan tiang pancang di sekeliling pilar. Lalu saya memotong anggota badan dari pejabat kerajaan yang memberontak terhadap saya. Saya membakar mereka dengan api dan menjadikan mereka tahanan. Banyak di antara mereka yang dipotong hidung, telinga, dan jari-jarinya, dan banyak orang yang dicungkil matanya. Saya menumpuk tubuh banyak orang dan memotong kepalanya, dan mengikat kepalanya di ranting pohon di sekeliling kota, dan saya membakar orang-orang tua, muda, dan wanita dengan api. Beginilah Raja Niniwe. Dia haus darah, kejam, bengis, dan mungkin kata-kata ini masih kurang cukup untuk menggambarkan si Raja Niniwe ini. Kota ini juga dikenal dengan kesusilaan dan keburukan. Allah mengatakan kejahatan Niniwe telah sampai kepadanya. Sangat menarik, karena keadaan moral manusianya sama seperti kota Sodom dan Gomora. Dari teks yang kita lihat di sini, ini nih bisa dibilang sudah menggambarkan Niniwe. Kalau kita pikirkan dan bahkan hanya membaca saja mungkin sudah ngeri ya. Apalagi Yunus yang tinggal di zaman itu pada waktu itu. Jadi, kita bisa menyimpulkan bahwa kota Niniwe adalah kota yang mempersembahkan dirinya kepada berhala, kepada kerusakan, dan kekerasan. Baik, mungkin ada yang mau membacakan Yunus 4 ayat 11? Tante Beauty mungkin bisa tolong bacakan Yunus 4 ayat 11? Baik, Yunus. Yunus 4 ayat 11. Yunus. Sebentar, maaf ya. Yunus 4 ayat 11. Ayat 11. Bagaimana tidak aku akan sayang kepada Niniwe, kota yang besar itu, yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak. Ya, jadi di sini kita sudah tahu, walaupun kota Niniwe tidak memiliki kearifan moral, namun, dan kota itu mereka hidup dalam pemberontakan, tetapi Allah masih mengutus juru kabar dan membawakan kabar keselamatan kepada kota berhala, kota kekerasan dan kerusakan, yang artinya kota ini diberikan kesempatan kedua oleh Allah. Ya, jadi Tuhan masih memberikan kesempatan kedua. Jadi betul yang dikatakan di dalam Alkitab itu. Allah kita adalah Allah yang memberikan berbagai kesempatan. Dalam Yehezkiel pasal 33 ayat 11, salah satu kata-kata Allah yang paling menyentuh dicatat. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu, dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Allah kita adalah Allah yang memberikan berbagai kesempatan. Sekarang, mari kita kembali ke pelajaran kita. Jadi, apa yang dilakukan Yunus ketika ia diperintahkan Tuhan untuk pergi ke Niniwe? Apakah ia melaksanakan perintah Tuhan? Ya, seperti yang kita tahu. Jadi Yunus disuruh ke Niniwe. Yang dia lakukan adalah pergi ke pelabuhan Yafo dan melarikan diri ke Tarsis. Jadi dari pernyataan ini, mungkin kita bisa bilang kalau Yunus menolak tugas ini.
dalam Yunus 1 ayat 3, tetapi Yunus bersiap untuk melarikan diri ke Tarsis. Jauh dari hadapan Tuhan, ia pergi ke Yafo dan mendapat di sana sebuah kapal yang akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya, lalu naik kapal itu untuk berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Nah, ketika Yunus menolak tugasnya atau Yunus ini melarikan diri ke Tarsis, kalau kita tahu, jadi Niniwe itu berjarak sekitar 800 km di sebelah timur dari tempat tinggal Yunus. Namun, Tarsis berjarak lebih dari 3.000 mil ke arah barat. Jadi bisa kita bayangkan, Nabi Allah melarikan diri dari panggilannya. Bahkan ia berlari ke arah yang berlawanan. Allah mengirimkan dia ke timur, namun Yunus berjalan ke arah barat. Nah, di sini juga Yunus bukan hanya menolak tugas Tuhan, tetapi dia juga tidak peduli akan sekitarnya. Seperti yang kita tahu, ketika ia menaiki kapal ke Tarsis, badai menimpa kapal yang ditumpanginya, sehingga kapalnya ini hampir hancur. Badai ini begitu dahsyat, sehingga para awak kapal membuang semua muatan ke dalam lautan sambil berteriak-teriak kepada Allah mereka. Lalu, di situ apa yang Yunus lakukan? Dia hanya tidur nyenyak. Itu sama seperti ya orang-orang lagi sibuk. Itu seperti kita hidup atau mati. Seperti disitulah hampir ujung hayat mereka. Tetapi Yunus hanya tertidur nyenyak. Sadarkah kita akan tindakannya? Bagaimana mungkin ia tertidur di tengah badai? Yunus tidak hanya melarikan diri dari panggilannya. Ia juga tidak peduli dengan keadaan sekitarnya. Kalau bisa dibilang, Yunus cukup orang yang menyedihkan ya. Kemudian, setelah itu, Nabi yang tidak peduli ini dibuang ke laut dan ditelan oleh ikan besar. Kita yakin bahwa ikan besar yang menelan Nabi ini telah disiapkan oleh Allah sendiri. Tetapi, untuk apakah Allah menyiapkan ikan ini? Apakah Nabi ini meninggal di dalam perut ikan? Oh tidak. Ikan besar ini adalah cara yang Allah gunakan untuk membawa Yunus kembali kepada panggilannya. Secara ajaib, ikan ini memuntahkan Yunus ke Niniwe, di pantai sekitar Niniwe. Dan disitulah Allah kembali berfirman kepada Yunus. Baik. Allah selalu memberikan kesempatan kedua. Alkitab menunjukkan bahwa Allah berfirman kepada Yunus untuk yang kedua kalinya. Saya percaya Allah ingin agar kita semua dapat mengerti bahwa Ia selalu memberikan kesempatan kedua kepada orang percaya yang memberontak dan bersikap acuh atas panggilannya. Allah memberikan kita kesempatan kedua. Marilah teman-teman sekalian yang selama ini bersikap acuh terhadap masalah yang kita hadapi. Allah memberikan kepada kita kesempatan kedua. Marilah para pemuda-pemuda yang berkali-kali melarikan diri dari panggilannya. Allah memberikan kita kesempatan kedua untuk kita. Seperti Yunus yang melarikan diri dari panggilannya. Jadi seperti yang kita tahu, Allah ini adalah Allah yang penyabar, Allah yang pemurah. Ia selalu memberikan kita segala yang kita inginkan. Tuhan masih membuka jalan hingga saat ini. Tuhan masih memberikan kita kesempatan kedua. Marilah kita datang kepada Yesus dan mengikuti apa yang telah Ia katakan. Jadi kesimpulannya, kita sangat mengesankan untuk mengetahui bahwa Allah kita adalah Allah yang selalu memberikan banyak kesempatan. Sangat melegakan untuk mengerti bahwa Allah mengaruniakan kesempatan tidak hanya kepada mereka yang hidup di dalam dosa, namun juga kepada orang percaya yang tidak peduli melarikan diri dari panggilannya. Baik, sekarang saya mempunyai sebuah ilustrasi.
tentang seorang pemain sepak bola yang masih muda yang mewakili universitas di California. Ketika pertandingan kejuaraan sedang berlangsung, pemuda ini mendapatkan bola di tengah-tengah ketegangan. Ia berlari ke arah yang salah. Seorang teman dari timnya sudah mencegat dia sebelum ia mencetak gol ke gawangnya sendiri. Ketika babak pertama berakhir, semua pemain menuju ke ruang ganti dan beristirahat sambil menunggu apa yang akan pelatih mereka sampaikan kepada mereka. Tetapi pemuda ini duduk sendirian dengan handuk yang menutupi kepalanya sambil menangis. Ketika tim ini telah siap untuk kembali ke lapangan dan mulai babak kedua, secara mengejutkan pelatih ini mengatakan bahwa ia akan menggunakan pemain yang sama seperti di babak pertama. Semua pemain sudah bergegas untuk meninggalkan ruangan, kecuali pemuda ini. Ia tidak bergerak. Tetapi pelatihnya memandang pemuda ini dan memanggilnya untuk kedua kalinya. Dan melihat air mata yang keluar dari pemuda ini, ia berkata, "Pelatih, aku tidak bisa. Aku hampir menghancurkan. Aku mempermalukan Universitas California. Aku tidak sanggup menghadapi para penonton di stadion kembali." Tetapi apa yang pelatihnya itu lakukan? Sang pelatih meletakkan tangannya ke pundak pemuda ini dan berkata, "Bangun dan bertanding kembali. Pertandingan baru setengah jalan." Teman-temanku, ketika saya membaca cerita ini, mungkin kita akan berbicara kepada diri kita sendiri. Wow, pelatih yang luar biasa. Dan ketika saya membaca cerita Yunus dan ribuan cerita sepertinya, saya akan berkata, betapa Allah yang luar biasa, yang tak henti-hentinya memberikan kesempatan kedua. Temanku, hari ini Tuhan memberikan kesempatan kedua kepada kita semua. Jika kita seperti Yunus, kita melarikan diri dari tanggung jawab, Allah masih memberikan kepada kita kesempatan kedua. Ketika kita merasakan kemurahan Allah dalam hidup kita seperti Yunus, kita akan mengatakan, "Tuhan, aku akan pergi." Baiklah, sampai di sini pelajaran kita. Kiranya apa yang saya sampaikan pada malam hari ini bisa menuntun kita untuk lebih dekat kepada Tuhan dan selalu mengerti maksud Yesus ketika Ia selalu memberikan kesempatan kepada kita. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.